Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok CUA. Adapun anggota dari kelompok CUA yaitu Dea Gumilar, Vicky Muhammad Ramdan, Neng Tela Andriani, Yulis Tia Anggraini, Karlina Yulia, Wiwin Farida, Titin Wartini, Munimah, dan saya sendiri Saiful Anwar. Di sini kita akan membahas mengenai judul proposal yaitu analisis utilitas biaya penggunaan obat antipsikotik golongan atipikal risperidon dan golongan tipikal haloperidol pada penderita skizofrenia di Kota Manado, Sulawesi Utara. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai proposal tersebut. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dalam perawatan kesehatan. Farmakoekonomi didefinisikan juga sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, pengukuran, dan membandingkan biaya, resiko, dan keuntungan dari suatu program pelayanan dan terapi serta determinasi suatu alternatif terbaik. Cost Utility Analysis merupakan suatu metode analisis dalam farmakoekonomi yang membandingkan biaya pengobatan dengan kualitas hidup yang didapat dari pengobatan yang diberikan. Cost Utility Analysis adalah tipe analisis yang mengukur manfaat dalam utility beban lama hidup, menghitung biaya per utility, mengukur rasio untuk membandingkan di antara beberapa program. Analisis cost utility mengukur nilai spesifik kesehatan dalam bentuk pilihan setiap individu atau masyarakat. Outcome biasanya diukur dengan quality adjusted life years atau QALYs. Harapan hidup merupakan salah satu ukuran outcome yang potensial dalam analisis pengambilan keputusan atau analisis biaya efektivitas, di mana ukuran yang sering digunakan adalah QALYs atau Quality Adjusted Life Years. Penyakit skizofrenia merupakan gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Beberapa gejala yang bisa dirasakan oleh penderita yang mengalami skizofrenia ini bisa berupa halusinasi, delusi, perubahan perilaku, maupun perubahan cara berkomunikasi. Menurut data WHO, kurang lebih dari 20 juta orang di dunia mengalami skizofrenia. Sedangkan menurut penelitian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, di Indonesia sendiri terdapat 450.000 jiwa yang mengalami gangguan depresi yang berat, salah satunya yaitu skizofrenia. Kemudian untuk gejala dari skizofrenia ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gangguan yang bersifat negatif, dan yang kedua adalah gangguan yang bersifat positif. Untuk gangguan skizofrenia yang bersifat negatif, yaitu kecenderungan penderita menutup diri dari bersosialisasi, sehingga penderita ini jarang melakukan sosialisasi dengan orang banyak. Kemudian untuk penderita yang mengalami gejala yang positif ini ditandai dengan perubahan perilaku yang menyimpang. Kemudian bisa juga penderita mengalami Sebenarnya untuk penyebab dari skizofrenia ini belum bisa dipastikan, tetapi ada dua faktor yang dapat menimbulkan atau menyebabkan penyakit ini. Yang pertama adalah keturunan, kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Untuk pengobatan dari skizofrenia ini sebenarnya belum ada obat khusus yang bisa menyembuhkan langsung, tetapi ada alternatif pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala penyakit ini. Yang pertama adalah obat-obatan antipsikotik, kemudian psikiatri,
dan yang grafi elektrokonklusif. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kohort retrospektif, yaitu desain penelitian berupa pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, bertujuan untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab. Menurut Chandra, tahun 2008, retrospektif cohort study adalah penelitian yang meneliti ke belakang dengan menggunakan data sekunder untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel Tujuan dependen. Penelitian 1. Untuk mengenal lebih jauh penyakit skizofrenia. Yang kedua, agar mengetahui tingkat prevalensi penyakit skizofrenia di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Yang ketiga, untuk membandingkan biaya utilitas obat antipsikotik antara kombinasi risperidon dengan kombinasi haloperidol. Yang keempat, agar mengetahui parameter outcome yang didapat dalam utilitas biaya obat tersebut. Prevalensi penyakit skizofrenia. Prevalensi skizofrenia di dunia setiap tahun diperkirakan antara 0,51% dan 0,53% di Amerika Serikat, 0,3% di Eropa Barat, sedangkan prevalensi rata-rata seumur hidup di Amerika Serikat adalah 0,4%. Sementara di Indonesia sekitar 2-5 kasus per 1.000 penduduk terjadi di setiap tahunnya. Menurut riset kesehatan dasar, pada tahun 2018, prevalensi skizofrenia di Indonesia yaitu sebanyak 7% per 1.000 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1.000 rumah tangga, terdapat 70 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga dengan pengidap skizofrenia berat. Khususnya di Provinsi Sulawesi Utara, kasus skizofrenia memiliki prevalensi sebanyak 0,8 per 1.000 penduduk. Yang didapat dari jurnal yang kami teliti. Nah, dari jurnal yang kami dapat, penetapan populasi sampel pada kasus skizofrenia adalah sebagai berikut. Di sini dijelaskan bahwa pasien skizofrenia di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 50 sampel. Nah, 22 pasien diantaranya menggunakan kombinasi risperidon dan amitriptyline. Dan untuk 28 pasien menggunakan kombinasi haloperidol dan amitriptyline. Nah, itu dari populasi sampel yang kami dapat dari jurnal yang kami teliti. Di dalam proposal penelitian ini, kami membandingkan antara obat golongan antipsikotik tipikal dan antipsikotik atipikal. Haloperidol merupakan antipsikotik golongan tipikal. Haloperidol bekerja dengan memblokir reseptor dopamin sehingga mengurangi gejala positif dan gejala negatif. Obat ini diberikan 4-6 mg per hari. Risperidon merupakan obat antipsikotik golongan atipikal. Obat ini bekerja dengan memblokir dopamin, mengurangi gejala positif, dan memblokir reseptor serotonin. Risperidon diberikan 5-15 mg per hari. Baik haloperidol maupun risperidon, keduanya sama-sama memiliki efek samping ekstrapiramidal dan juga bisa menimbulkan gejala Parkinson seperti tremor. Sehingga penggunaan obat ini harus dikombinasi dengan trihexyphenidyl. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai metodologi farmakoekonomi. Untuk metodologi farmakoekonomi di kelompok kita yaitu menggunakan jurnal CUA. Biasanya dalam jurnal CUA itu terdapat 2 nilai yang akan diperoleh. Yang pertama yaitu nilai ASER atau Average Cost Effectiveness Ratio, yaitu rata-rata biaya yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah ICER, Incremental Cost Effectiveness Ratio, yaitu perbandingan antara biaya dan outcome.
Pada setiap kelompok, baik itu ASER maupun ISER, perhitungan rata-ratanya menggunakan rumus standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk rumus ASER yaitu biaya dibagi kegunaan, sedangkan untuk rumus ISER yaitu biaya obat A ditambah biaya obat B dibagi utilitas obat A ditambah utilitas obat B. Maka bisa disimpulkan hasil penelitian dari ketiga jurnal menunjukkan bahwa nilai average cost effectiveness ratio ICER kombinasi haloperidol dibanding dengan kombinasi risperidon ini lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa risperidon kombinasi lebih cost effective dibandingkan dengan kombinasi haloperidol, yang berarti diperlukan biaya sebesar 5.813.000 per quality adjusted life years atau kali. Kemudian nilai ISER yang diperoleh merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan per kali dalam satu terapi. Dalam hal ini diperlukan biaya tambahan sebesar 33.576.600 per kali untuk kelompok kombinasi risperidon. Tetapi pasien dalam kelompok ini memperoleh 0,423 kali tambahan tahun bertahan hidup atau sama dengan 5,08 bulan. Berdasarkan hasil analisa sensitif, diperoleh hasil bahwa perubahan 25% total biaya peningkatan kombinasi risperidon dan 25% total biaya penurunan kombinasi haloperidol menyebabkan nilai perubahan ASER. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif dan komponen biaya. Perspektif penilaian merupakan hal yang penting dalam kajian farmakoekonomi, karena perspektif yang dipilih menentukan komponen biaya yang harus disertakan. Menurut Pedoman Farmakoekonomi tahun 2013, perspektif terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah lembaga, yang ketiga adalah individu. Selanjutnya adalah biaya. Biaya, apa itu biaya? Biaya adalah sumber-sumber yang dikonsumsi selama pengadaan perawatan kesehatan. Selanjutnya jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya ada biaya yang langsung, ada biaya yang tidak langsung, dan biaya yang tidak terukur. Contoh biaya yang langsung adalah biaya kamar, biaya obat, biaya visit dokter, biaya konsultasi dokter, biaya perawatan, biaya operasi, dan biaya lain-lainnya. Contoh biaya yang tidak langsung adalah biaya transportasi. Jadi dari ketiga jurnal yang kami review, tidak terdapat perbedaan perspektif komponen biaya yang signifikan, dikarenakan ketiga jurnal memiliki kasus penyakit yang sama. Poin-poinnya tetap pada biaya perawatan yang berbeda, dikarenakan terapi kombinasi obat yang diberikan berbeda, yaitu antara terapi kombinasi haloperidol dan terapi kombinasi risperidon. Saya Carlina Yulia akan menjelaskan parameter outcome dari dua jurnal yang berbeda. Yang pertama yaitu terapi kombinasi dari risperidon dan amitriptilin. Efek terapi ini bisa dilihat dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Dan hasil terapi yang signifikan menunjukkan bahwa hasil tersebut dapat dipertahankan selama terapi dan ada perbaikan gejala kesehatan mental. Unit utilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Score Quality Adjusted Life Years atau QALYS. Skor utilitas digambarkan dengan penilaian kualitas hidup pasien yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Lebih aman jika dibandingkan dengan cariprazim. Jika kita lihat dari efek samping cariprazim, menimbulkan efek akatisia, hipotensi ortostatik, sedasi, dan monolen. Meningkatnya berat badan yang signifikan dan dikinesia. Tetapi jika kita dibandingkan dengan harga, risperidon lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan dengan cariprazim. Baik, dari pembahasan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan yang pertama, untuk membandingkan biaya utilitas obat antipsikotik antara kombinasi risperidon dengan kombinasi haloperidol.
Yang kedua, biaya penggunaan obat antipsikotik kombinasi risperidon dan kombinasi haloperidol. Dosis haloperidol adalah 4-6 mg per hari. Dan risperidon adalah 5-15 mg per hari. Studi analisis menunjukkan bahwa antipsikotik atipikal seperti risperidon lebih efektif daripada antipsikotik tipikal seperti haloperidol. Namun keduanya memiliki resiko efek samping sehingga harus dikombinasi dengan trihexyphenidyl. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai average cost effective ratio kombinasi risperidon lebih rendah dibandingkan dengan kombinasi haloperidol. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi risperidon lebih cost efektif dibandingkan dengan kombinasi haloperidol. Pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kami dan juga bagi audiens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.